Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Para ikhwan rahimakumullah, dalam kesempatan malam ini saya ingin berbicara tentang beratnya amanat, ya. Jadi beratnya amanat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi. Yang pertama, manusia sengaja diciptakan oleh Allah. Setelah Allah menciptakan semua makhluk yang lain, manusia belakangan. Jadi manusia diciptakan terakhir kali setelah makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebelum manusia diciptakan, pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluknya adalah para malaikat. Ketika zaman itu belum ada manusia, belum ada jin, yang ada hanya malaikat. Kenapa? Karena malaikat inilah selanjutnya yang menjadi petugas Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam penciptaan alam semesta ini. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu, dalam makhluk itu terdapat malaikat. Sehingga kenapa kita bisa tumbuh dari satu sel sperma yang bentuknya sangat-sangat kecil. Jadi satu sel itu andaikan rambut, ya, andaikan ada alat bisa memecah rambut, membelah, ya, ukurannya kurang lebih 1/1000 rambut kecilnya. Jadi satu sel itu, sel sperma yang jadi manusia itu udah ada istilahnya urunan, udah ada. Ya udah ada kalau misalnya ya ada perempuan nakal, ya berhubungan dengan 3 laki-laki jadilah seorang anak yang merupakan urunan dari ketiga-tiganya, udah ada. Karena apa? Yang jadi hanya satu sel. Jadi sekali lagi, yang jadi hanya satu sel yang memang itu juara dari seluruh sel yang ada. Karena dalam satu kali keluar itu bukan hanya ribuan, jutaan, bahkan miliaran sel dalam satu kali keluar. Cuma yang juara dan mampu membuai buah telur, induk telur, itu hanya satu. Jadi dan dalam satu sel tersebut ini kira-kira kalau tidak ada, ya, sel ini bisa hidup, sel ini bisa bergerak. Kalau tidak ada mesin penggeraknya dari mana? Jadi mesin penggerak itulah, ya, malaikat yang sejak dalam bentuk sel itu telah diciptakan untuk masing-masing manusia.
dalam kitab Muhtarul Hadis. Jadi Allah menciptakannya. Kenapa kok ada tentang hadis setiap persendian itu ada malaikatnya. Jadi dalam diri satu orang itu, lupa saya jumlahnya, sekitar 360 malaikat. Setiap sendi ada malaikat. Bukan, dalam diri satu orang itu 300 lebih malaikat yang mengoperasionalkan. Jadi kenapa kok tangan bisa begini-begini, bisa bergerak, bisa ini? Karena di situ dalam setiap sendi itu ya ada operatornya, operator gaib. Ya, itulah malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi operator dalam setiap makhluk hidup. Belum roh itu sendiri. Jadi itu. Ini ketika sudah tercipta ya dari sel sperma yang berhasil membuai indung telur kalau manusia. Jadi indung telur ada pada diri perempuan, dibuai oleh sperma laki-laki, bukan seluruhnya masuk. Dari sekian juta itu bahkan sekian miliar dalam satu kali itu hanya satu. Itu satu yang berhasil. Dari satu inilah terjadi sigot. Jadi sperma laki-laki dengan sel telur perempuan menyatu, kemudian dalam penyatuannya ini disebut dengan sigot. Selanjutnya ini menjadi segumpal darah. Kemudian segumpal darah ini ya berkembang, berikutnya bentuknya mirip lintah ya, yang disebut dengan alak. Alak ini darah yang nempel di titik rahim, bentuknya mirip seperti itu, agak melungker, berkembang dan di sel sperma yang sangat kecil ini sifatnya, bentuk rupanya semua sudah ada di situ. Bahkan sisik jarinya, bulu, semua sudah ada di situ. Jadi itu para ikhwan. Jadi intinya ya sekarang karena saya bukan membahas ini, tapi ya ini formula awal di mana manusia diciptakan oleh Allah. Tujuan pertama diciptakannya manusia adalah khalifah. Yang pertama ayatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ketika Allah mengabarkan kepada para malaikat, malaikat sudah dapat bocoran apa yang akan diperbuat manusia di muka bumi. Sehingga malaikat mengkhawatirkan nasib bumi. Jadi malaikat sudah khawatir dengan nasib bumi kalau dihuni manusia. Makanya malaikat mengajukan proposal, mengajukan pendapat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat diberi ilmu itu oleh Allah. Tapi malaikat tidak tahu dengan hakikatnya, tahu dengan apa yang ada di permukaan. Sehingga ketika itu malaikat, ketika Allah memberitahu akan menciptakan manusia di muka bumi, jadi ingat bukan di sorga. Sehingga hipotesa yang mengatakan manusia diusir dari sorga itu tidak tepat. Kenapa? Sudah jelas ayatnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ciptakan khalifah di muka bumi, bukan di sorga. Jadi Allah mengutus manusia sebagai khalifah. Apa khalifah? Pengganti orang yang mewakili Allah. Jadi khalifah itu artinya wakil, wakilnya Allah di muka bumi.
Coba kok ada bunyi-bunyi kayak gitu, tolong gak ada ganggu. Matiin aja tuh, gak ada ganggu. Jadi Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ya, ketika itu malaikat sudah dapat gambaran manusia nanti di muka bumi akan macam-macam. Makanya malaikat mengajukan protes lah kalau bahasa kasarnya. Adanya fiha mayyusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Jadi malaikat sempat protes kepada Allah. Adanya fiha, ya Allah, untuk apa mau menciptakan manusia di muka bumi? Orang-orang manusia itu yufsidu, akan bikin kerusakan. Fiha, di muka bumi. Jadi manusia ini kalau tidak bikin kerusakan berarti tidak normal, karena dari soronya sudah bocor. Bahwa kebanyakan manusia sifatnya menjadi perusak. Itu. Atajalu fiha mayyusidu biha wa yashfiqud dima. Dan manusia itu akan berperang menumpahkan darah, akan membunuh makhluk lain, termasuk saling bunuh di antara manusia karena ingin mendapatkan hegemoni kekuasaan. Wadahnu, sedangkan kami ya Allah, wadahnu nusabbihu, kami selalu bertasbih. Malaikat bertasbih, tidak pernah macam-macam, tidak pernah membalak hutan, tidak pernah bikin lubang-lubang di muka bumi, ngambil gas, ngambil batu bara, tidak pernah malaikat. Kenapa malaikat tidak butuh itu semua? Sedangkan manusia dibuat oleh Allah punya kebutuhan terhadap itu semua, sehingga manusia nyari dan mengambilnya dan mengeksploitasi. Kenapa? Ya manusia butuh itu. Ya, karena kebutuhan inilah satu kelompok manusia dengan yang lain saling bermusuhan. Wa nahnu nusabbihu wa nahnu bihamdika. Ya, Pak. Nusabbihu bihamdika. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan mengagungkanmu ya Allah. Untuk apa bikin manusia yang akan bikin macam-macam di muka bumi? Kemudian Allah menyatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada apa yang kalian para malaikat tidak tahu. Jadi inilah dia di antara para ulama arifin menyatakan yang diketahui oleh malaikat adalah yang diketahui oleh para malaikat itu zahirnya amal manusia. Jadi ketika ada orang sholat dicatat sholat, ketika dia tidak sholat dicatat tidak sholat. Adapun khusyuk atau tidak malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu. Ikhlas atau tidak malaikat tidak tahu. Jadi khusyuk itu urusan Allah. Jadi ini para ikhwan rahimahumullah. Jadi yang pertama harus diketahui oleh kita sebagai manusia, ya kita ini diberi banyak kelebihan melebihi malaikat. Ya, cuman kelebihan-kelebihan itu terhijab dalam diri kita oleh apa? Oleh fisik kita. Makanya fisik kita membutuhkan macam-macam, butuh makan, butuh tidur, butuh minum, butuh yang lain, sehingga karena terhijab oleh kebutuhan lupa dengan jati dirinya. Sampai kemampuan manusia yang super hebat tidak terasa. Sehingga orang yang aslinya di dalam dirinya ada kemampuan super itu nyari-nyari sampai minta tolong ke jin.
Padahal jin itu bagi manusia tidak ada apa-apanya. Seujung kuku tidak ada kekuatan jin yang menyamai manusia. Tidak ada seujung kukunya manusia. Cuma manusia itu lupa kalau dirinya punya itu. Tidak sadar kalau punya itu. Oh, oke, bilang begitu. Mana buktinya? Kan sekarang itu mana datanya mana? Kalau laporin kan gitu kan. Baik, saya bilang lapor. Jadi data di Quran. Ya, data Quran bahwa manusia itu mempunyai kemampuan dan kekuatan jauh melebihi manusia, bahkan melebihi malaikat. Kemampuan manusia melebihi para malaikat dengan catatan, yaitu dengan catatan. Nah, ruhaninya ini sudah mampu menguasai fisiknya. Ya sekarang ini kenapa kok kita lumpuh? Karena fisik kita menguasai rohani. Kebalik. Jadi rohani kita ini tergencet. Gimana kalau tergencet? Ya, fisik kita yang kecil kayak gini dimasuki rohani yang gede. Akhirnya rohani kita ada dalam diri kita dalam kondisi gimana? Coba kalau kita dimasukkan ke ruang yang sangat sempit, ya jangankan berpikir, ya, yang terpikir gimana bisa keluar? Itu jiwa manusia, rohani manusia kayak gitu. Sehingga kenapa kita harus berpikir? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus melek? Terutama kalau malam. Ini mau melek malam, pikir aja ngantuk. Enggak, ini ya bukan nyinggung, ini nabrak. Lah iya. Mau melek malam ya, pikir aja ngantuk. Oleh karena itu saya sarankan ya untuk hari Jumat perlu minum vitamin. Ini benar. Ya, misalnya ya cari madu yang asli. Jadi habis Jumatan ya telur 2 sama madu udah seger. Ya habis belum harus cabai loyo. Kalau itu mau seger itu. Ini perayaan rahmatullah. Jadi kita seperti itu. Kenapa kita kok lumpuh? Karena rohani kita yang lumpuh. Kenapa? Tergencet oleh tubuh kita yang sempit. Kalau kita sudah bisa melepaskan diri dari gencetan fisik, rohani berkuasa, maka ketika angan-angan ada di mana, di situ kita berada saat itu juga. Kita tidak perlu pesawat, tidak perlu apapun kalau hanya keliling dunia. Bahkan siapa yang mengukur dunia bulatnya begini, bentuk benua begini dan sebagainya, diukur dengan garis lintang, garis bujur, sekian derajat, bisa ketemu siapa? Ulama yang bikin, aulia, si Muhammad Al-Idrisi. Jadi seorang wali kelahiran Andalus, kelahiran Spanyol, tapi keturunan keluarga kerajaan Maroko, Al-Idrisi. Namanya Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi. Dia yang mengatakan bumi itu sebenarnya tidak lebih gede dari telur. Jadi bagi seorang aulia, bagi seorang arifin, bumi itu kecil. Makanya dia gambar. Dia yang pertama bikin gerobak dengan peta, dengan ini lengkap, ini termasuk lautannya, disebut sampai lautan Atlantik luasnya sekian. Nah sekarang kalau ngukur kayak gitu, kira-kira kalau pakai fisik kayak gini, mau pakai meteran, nggak ketemu, saya lupa nyampe Anda. Nggak akan bisa. Jadi itu rohani manusia kalau sudah lepas dari hubungan fisik. Para ikhwan rahmatullah.
bukti bahwa manusia melebihi malaikat. Rasulullah ketika Mi'raj, malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7 dan setelah itu Rasulullah berangkat sendiri ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril ditanya, "Ya Jibril, kenapa kamu tidak mau ikut?" "Bukan tidak mau ya Rasulullah, kalau saya nyoba saja satu langkah ke hakikat Muhammadiyah ini, niscaya aku akan terbakar. Sama seperti selembar lambung yang dimasukkan ke dalam api." Ini malaikat Jibril ngomong gitu. Jadi malaikat kalah, ini buktinya. Mi'raj Rasulullah SAW. Jin, apalagi? Oh, malaikat aja kalah kok dengan manusia. Terus jin bagaimana? Di mana? Ya bukti ya. Al-Quran juga menjelaskan. Ketika Nabi Sulaiman akan memindah akan dapat tamu agung Ratu Bilqis yang akan datang menyerahkan diri ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, ya kalau ngomong bahasa bahasa bebas, ini tidak lengkap ini kalau mahliganya Bilqis tidak dipindah ke sini, kata Nabi Sulaiman. Akhirnya tentara Nabi Sulaiman dari bangsa manusia dan bangsa jin, ada hewan macam-macam, dua yang maju. Pertama Ifrit, jin dari bangsa Ifrit yang paling kuat, paling gede, maju. "Wahai Tuan Raja, saya siap membawa mahligai Bilqis sebelum Anda berdiri dari tempat duduk." Jadi rapat, artinya sebelum rapat selesai, siap sudah. Jadi mahligai sudah ada di kerajaan Nabi Sulaiman. Apa yang terjadi? Jadi ukuran ya, kalau berdiri dari tempat duduk berarti orang rapat berapa paling tidak ya 10 menit kan gitu kan. Masa rapat langsung kan enggak. Jadi berdiri dari duduk dalam kondisi rapat paling-paling setengah jam. Kan gitu. Atau beberapa menit. Kemudian panglimanya ngaco. Ya, panglima Nabi Sulaiman dari bangsa manusia namanya Asif Barhaya, yang terkenal dengan bacaannya namanya Hizbut Thair. Jadi hizibnya namanya Hizib Thair. Kenapa? Yang ngajarkan malaikat nyamar dalam bentuk burung. Diajarkan asma. Jika dibaca asma itu, orang yang membaca akan mempunyai kekuatan luar biasa. Sehingga Asif mengamalkannya, kemudian namanya Asif Barhaya, dan asmanya dikenal juga dengan asma Birhatiyah. Pengen? Ayo kita kasih tahu. Ayo baca Birhatihin. Ayo baca Birhatihin. Taklihin. Selesai, ada 10. Kalau kasih semua bahaya. Zawiyah dipindah. Kerajaan istana. Jadi istananya Ratu Bilqis dipindah oleh Bapak Asif Barhaya dalam waktu sekejap mata. Saya akan memindahkan sebelum Anda berkedip. Kalau jin sebelum Anda berdiri. Tapi kata Quran Asif Barhaya, saya akan mindahin sebelum Anda berkedip. Mulai sudah ada di samping. Nah ini manusia. Oleh karena itu kalau ada orang nyari minta tolong ke jin, ya aslinya ya karena tidak tahu sejarah dan tidak tahu kehebatan manusia. Oke, sampai di sini. Nah, jadi inilah manusia diciptakan oleh Allah dengan kemampuan super. Ya. Kemudian juga dengan bentuk terbaik, ahsani takwim, bentuknya terbaik dari seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adakah secantik-cantiknya hewan, adakah yang bisa ngalahin manusia paling jelek? Ada orang sudah paling jelek, bawa ke kebun binatang Ragunan. Di situ ada monyet, ada orangutan, cari.
Masih lebih ganteng manusia. Ini manusia ahsani takwim, bentuk fisiknya terbaik, termasuk bentuk rohaninya juga paling baik. Cuman ahsani takwim ini oleh Allah diturunkan dari kondisi tertinggi diturunkan ke paling rendah. Tsumma radadnahu, kemudian bertahap aku turunkan, bertahap sampai mencapai asfala safilin, sampai pada titik paling rendah. Siapa yang bisa naik? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi orang kalau sudah beriman dan dengan imannya itu ditunjukkan dalam perbuatan kebaikan, berbuat baik, maka dia naik kembali kepada ahsani takwim. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi inilah hakikat manusia, makhluk terkuat, makhluk terbaik. Cuma kebanyakan manusia tidak tahu hakikat dirinya. Karena tidak tahu dengan hakikat dirinya, maka dia berbuat sesuatu yang menghilangkan harga dirinya. Sehingga banyak manusia harganya lebih murah dari hewan. Kenapa? Ya dijual murah sih harganya. Ya, buktinya bahwa manusia ini kalau sudah kardus ya harganya lebih murah dari hewan. Coba ada manusia dibunuh, dagingnya dibawa ke pasar, ada enggak yang mau? Hah? Enggak ada. Bisa buyar pasarnya. Berantakan, takut. Kalau ada manusia dijual bisa buyar. Ada kerbau lewat di pasar buang kotoran, ada enggak yang marah sama kerbau? Enggak. Ada. Coba ada manusia buang kotoran di pasar. Bukan hanya dibisuin, bisa dikamplangin. Itu manusia kalau sudah asfala safilin. Ketika mati, ada macan mati, ditembak mati, kemudian diambil dagingnya, diambil tulangnya, tinggal kulitnya diawetkan, dikeraskan, dibentuk lagi kayak macan, kasih kapas di dalam, letakkan di pojokan ruangan, harganya bisa juta. Coba kalau ada manusia mati digituin, Takutan. letakkan di pojokan. Pada mau masuk Orang hutan mati digituin juga, letakkan di pojokan, kasih pohon, kemudian satu tangannya begini, satu begini, bagus diletakkan di pojokan, jadi hiasan. Tapi kalau ada manusia, walaupun pakai jas, kasih kacamata, tahu kalau itu di pojokan manusia mati, ada nggak berani dulu gitu? Nah itulah manusia asfala safilin. Termasuk juga perbuatan manusia. Perbuatan manusia ketika dia tidak terarah dengan imannya, maka lebih parah daripada perbuatan makhluk manapun. Jadi coba tupai mencuri kelapa, paling-paling 3 biji, udah. Tapi kalau orang nyuri kelapa, habis. bukan pakai 3 biji, 3 truk. Itu manusia. Jadi kejahatannya melebihi semuanya. Ya. Kemudian coba dalam perang, dengan perang modern, perang nuklir, macam-macam, manusia paling bahaya. Singa yang paling puas, paling membunuh sesama singa juga tidak tiap hari. Tapi manusia ketika puas melebihi hewan terpuas manapun. Ciptakan mereka ciptakan senjata bom masalah dan lain sebagainya. Itulah manusia. Di manusia diletakkan paling belakang dalam penciptaannya setelah semua siap.
hewan tercipta semua, bumi sudah ada dengan kandungan-kandungannya yang memang diciptakan untuk manusia, hewan diciptakan untuk manusia. Ini para hewan rahimahullah, kita sebagai makhluk Allah paling mulia dengan catatan iman dan amal saleh. Para hadirin rahimakumullah, kita juga yang harus kita sadari bersama, di samping ini apa makna khalifah. Jadi makna khalifah adalah orang yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap tugas kekhalifahannya di muka bumi. Minimal kita khalifah untuk diri kita sendiri, harus bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Ketika kita berani menikah, ngambil anaknya orang, maka tanggung jawab yang tadinya milik bapaknya, setelah angkah tukar wazawat tukar binti mobil itu, maka berpindah tanggung jawab. Ketika belum nikah, anak itu tidak sholat, yang dibakar bapaknya. Tapi ketika sudah menjadi istri kita, naudzubillah, tidak mau sholat, tidak diingetin oleh suaminya, yang dibakar dulu suaminya walaupun sholat. Ini khalifah. Jangan hanya pikir enak-enak doang. Jadi khalifah. Kemudian disinilah kita mendapatkan amanat, macam-macam amanat diri kita, amanat keluarga kita, amanat lingkungan kita. Ya. Bagaimana? Ya kita harus menjaga lingkungan kita, termasuk juga amanat negara kita. Jadi negeri ini milik kita dan semua harus bertanggung jawab dengan kebaikan negara ini. Jadi kalau kita diam, ada kemungkaran, kita diam, nanti tetap kena tanggung jawab. Kenapa kau membiarkan kemungkaran? Nabi menyatakan, man ra'a minkum mungkaran. Kalau di antara kalian melihat sesuatu yang mungkar, kata Nabi, falyughayyir biyadihi. Kamu harus bertindak dengan tangan kamu. Jadi bertindak dengan kekuasaan, bertindak sesuai dengan kemampuan. Tidak boleh diam kalau ada sesuatu yang tidak benar. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Dengan kekuatan harus berbuat sesuatu. Kayak sekarang yang ahli IT, kalau diam, ya dia nanti di akhirat ditanya, kenapa kamu diam? Di fa'ilam tastati fabilisani. Kalau kamu tidak mampu dengan berbuat sesuatu dengan tangan kamu, fabilisani, ngomong. Saksikan, saya sudah ngomong ya. Saya sudah berbuat sesuai dengan kemampuan saya. Saya tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, tapi saya punya sedikit ilmu, dan saya telah berbuat sesuatu dengan ilmu saya, semampu saya. Karena tanggung jawab saya terutama ikhwan, maka saya ngomong dulu dengan ikhwan. Kalau kamu juga tidak berani dengan ngomong, kita wajib ingkar dengan kemungkaran. Tidak boleh setuju. Jadi kalau kita cuek bebek, membiarkan kemungkaran dan kita tidak ingkar, maka kita ikut dosa. Fa'ilam tastati fabiqalbik. Kalau tidak mampu dengan ngomong, hati kamu jangan setuju. Hati kamu wajib nolak dengan kemungkaran. Jadi ketika kita melihat kemungkaran terjadi, kemudian hati kita tidak ikut nolak, bahkan ya biarinlah, apa yang terjadi terjadilah. Dosa kita. Oleh karena itu, ya kita dalam hal ini diantaranya sebagai muslim
Dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman juga kepada Al-Quran dan hari kiamat, ya, kita ada masalah amanat itu, ketentuan Al-Quran, ketentuan Allah dalam Al-Quran. Di mana Allah menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ala ahliha. Allah merintahkan kamu untuk memberikan amanat ala ahliha, terhadap ahlinya, terhadap pemiliknya. Jadi kata ahliha ini tafsirnya banyak. Jadi Allah memberikan amanat kepada kita. Ketika kita punya kepentingan dengan amanat untuk ngurus orang banyak, maka kita wajib memberikan amanat itu terhadap orang yang mampu, ahli dalam ngurus orang banyak. Ketika kita akan menjahit baju, maka kita beli kain agar supaya benar bentuk baju dan bagus bentuknya, kita bawa ke tukang jahit. Ketika kita mau bikin baju, beli kain terbaik, setelah itu kain itu kita bawa ke warung bakso. Gimana kira-kira? Ya, jadi Digodok nanti. baca mal ya. Kalau dibawa ke zaman, jangan baik. Jadi ini berikan amanat kepada ahlinya. Tapi ketika kita mau selamatkan, ya, kita mau hajatan, kita ingin masak masakan yang enak, ya kita cari catering yang enak, bagus. Itu ahlinya, jangan dibawa ke tukang jahit. Jadi masakan kan. Ini maksudnya seperti itu. Jadi kita wajib memberikan kepada ahlinya. Terjemah yang lain, kalau kita dapat amanat, contohnya kita dapat amanat nih, saya amanatkan kepada kamu HP, tolong kasihkan kepada si A. Maka saya wajib menyampaikannya kepada si A yang menjadi pemilik. Jadi kata ahliha adalah pemiliknya. Diberikan amanat, ya, yang dititipkan sama kamu kepada pemiliknya, jangan diberikan ke orang. HP-nya Pak Ujang, ya, kemudian harus berikan ke Pak Ujang. Ya, HP-nya Pak Ujang dikasihkan ke Hamid. Yang salah siapa? Yang ngasih. Sehingga nanti di hari kiamat kita akan dimintai pertanggungjawaban dengan amanat ini. Termasuk juga kenapa kok terjadi kerusakan, karena orang tidak ahli dikasih amanat. Jadi Nabi menyatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadrisa. Kalau kamu memberikan amanat kepada orang yang tidak ahli, maka tunggu kehancurannya, tunggu kiamat. Kenapa kok kiamat kok sudah dekat? Karena sekarang ini banyak orang tidak ahli nanganin sesuatu yang bukan keahliannya. Jadi so ahli bicara politik tidak ngerti politik, bicara ekonomi tidak ngerti sedikit, bicara seakan-akan ahlinya, akhirnya amburadul. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, yang termasuk saat ini bangsa Indonesia baru punya hajat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selaku muslim yang insya Allah ada, ya, mulai masuk ke predikat mukmin walaupun di ujung-ujungnya masih. Ya, karena predikat mukmin ini bukan perkara mudah.
Jadi mukmin paling bawah itu ikhlas. Ya, ikhlas itu apa? Ketika kita sudah tidak noleh apapun dengan dunia. Sementara kita masih berarti ngaku iman, kalau masih noleh ke ini, ya belum ya contohnya kiai, ya. Gak usah orang lain kiai, ya karena saya dipanggil kiai. Biar kritik saya dulu. Contohnya ketika seorang ustadz, seorang kiai, ketika dapat undangan, kemudian tahu akan dapat amplop tebel, doanya panjang. Tapi kalau sama yang undang orang miskin, datanya ogah-ogahan, doanya sembarangan. Ada apa tidak? Ada banyak. Banyak. Ketika ada orang mati, orang kaya yang mati, yang layak banyak, siap ngaji banyak. Kenapa? Ampaunya. Ya kalau seperti itu berarti tidak ikhlas. Jadi yang contoh ikhlas itu diundang orang kaya, dikasih amplop tebel, ya doanya segitu sesuai dengan takaran yang doain orang. Diundang orang miskin, tidak dikasih amplop, doanya sama. Ya, itu minimal lah kayak gitulah. Adapun ikhlas itu bisa jadi gitu disamakan dia. Kenapa? Biar tampak ikhlas. Karena ikhlasnya siapa? Nah, ini juga ada ikhlas pencitraan. Bikin-bikin lah. Lalu kan ikhlas itu hati. Jadi ikhlas itu bukan omongan yang manis-manis. Ikhlas itu Perbuatan. ahwal batiniyah, kerjaannya hati yang tahu hanya yang bersangkutan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu nanti di hari kiamat, ya, Nabi menjelaskan ada orang datang dengan kebaikan yang banyak. Jadi hari kiamat nanti ada orang ketika ada di depan timbangan amal, dia datang dengan amal kebaikan yang nyundul langit, menggunung sampai nyundul, ya, saking banyaknya. Oleh karena itu hati-hati dengan hakul adami. Ini kita harus hati-hati dengan hakul adami, hak antar manusia. Bagaimana? Ketika Nabi menceritakan mal muflis, ketika itu Nabi tanya, mal muflis, siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Sahabat bilang, man la dirham wa la dinar. Orang yang tidak punya uang sama sekali itu bangkrut. Itu kata sahabat. Bukan kata Nabi. Al muflis indallah, orang yang bangkrut di hadapan Allah adalah orang yang tidak punya kebaikan sedikit pun untuk dibawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya ada orang ahli ibadah, sholat malamnya sekian tahun tidak pernah. Ya, kan juga ada cerita katanya sekian tahun Tuhan salat tahajud terus kan gitu. Kan ada yang cerita begitu. Jadi bukan ukuran tahajud tiap malam, bukan ukuran. Kenapa? Ya, ketika tahajud, karena memang yang saya rasakan, ya, yang saya rasakan ini pengalaman rohani. Makanya kalau kita ini salah memanage amal kebaikan kita, tidak punya pahala. Yang saya rasakan, kalau saya tahajud sudah lelet, ya, ikhwan itu juga lelet, banyak lelet yang datang sedikit. Ini kenyataan, hak demi Allah. Saya ngomong apa adanya. Kemudian, lihat, sebagai orang yang ibaratkan orang dagang, pembeli sepi kan ingin rame, betul atau tidak? Setelah tahajud, ya, dibalikin lagi, balik rame lagi. Ini kita bisa dirasakan. Jadi terbukti lah. Nah ini
ujian bagi ahli ibadah. Tanpa terasa. Kalau kita tidak awas dengan diri kita, tahajud kita naudzubillah hanya untuk ngumpulin orang. Rangka pamrihnya saya. Berarti pamrihnya ingin ngumpulin. Orang. Kalau sudah orang kumpul, ada apa? Ada maunya. Itu. Ada ini, ada itu, ada roti, ada buah, ada ini, ada amplop, macam-macam. Naudzubillah. Kalau seperti ini ibadahnya, ya karena itu semua. Nanti di akhirat tanya, ya Allah, mana pahala salat malam saya? Sudah tak kasihkan di muka bumi. Mana ya Allah? Itu orang yang banyak datang ke rumah kamu, bawa kue, bawa buah, bawa amplop. Jadi tanpa terasa, kalau kita salah manage, walaupun ibadah sampai muka kita karat, sampai apa? Sampai apa? Sampai gosong sekalipun, kalau niatnya tidak benar di mata Allah, tidak punya nilai apapun. Harus benar-benar memilih saya. Nah ini lillahi. Tapi jangan langsung loyo. Tunggu ikhlas saya aja, ya tidak bersolat malam. Tetap kerjakan. Karena apa? Jadi saya menyatakan tidak pantas ngaku Ikhwan Tijani kalau tidak sholat tahajud walaupun hanya 2 kali. Ayo. Sholat tahajud enggak? Sholat tahajud enggak? Ya kalau kira-kira tidak bisa bangun sebelum tidurlah sholat witir. 3 kalau bisa 11. Untuk karena witir bagian dari sholat malam. Jadi ketika kita ibadah tanpa terasa ini rumputnya, jadi ibaratkan kita nanam padi, itu rumputnya tumbuh subur. Maka ditampakkan oleh Allah rumputnya. Banyak orang datang, banyak orang ini tamu yang biasanya sepi langsung banyak. Orang punya hajat ini datang, punya hajat ini datang, ini datang, ini datang. Menikmati. Manusiawi kan? Banyak tamu banyak. Kalau perlu ada pejabat yang datang di foto, nih gua kedatangan pejabat. Ini kan? Ya. Nah itu. Jadi kalau itu tujuan salat malamnya, sudah tunai di dunia, di akhirat tidak punya apapun. Dan Allah menyatakan waman kana umay yurid harzal dunya, umay yurid harzal akhirati nuti nazid lahu fi harzihi. Orang yang menginginkan akhirat dikasih tambahan dunia. Jadi kalau kita murni ingin akhirat, dunia tidak usah minta, didatangkan oleh Allah sebagai bonus. Umay yurid harzal dunya, tapi kalau hanya dunia tujuannya, nutihi minha, dikasih dunia. Lahu bil akhirati min nasib, di akhirat tidak dapat bagian sedikit pun. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kembali kepada amanat kehidupan. Jadi Anda sudah diberi amanat oleh Allah hidup, sehingga kita harus menjaga fisik kita, menjaga dari sesuatu yang mudarat, menjaga batin kita. Setelah itu menjaga keluarga kita, istri dan anak kita, termasuk kalau kita punya kemampuan menjaga lingkungan kita. Saya punya kewajiban menjaga saya, termasuk menjaga ikhwan. Dari mana? Beribadah dia tidak karena yang tadi. Karena orang kalau sudah banyak baca asma, dzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini ada asrornya. Yang kemarin wajahnya buruk, lama-lama kelihatan sudah cahayanya. Nah, ini. Kalau sudah kayak gitu, ini yang mulai bahaya. Itu bahaya.
Makanya kita ini ya Shiratal Mustaqim di akhirat itu ada macam-macam penafsiran. Orang-orang tua kita dulu menafsirkan, di antara ulama menafsirkan ya bentuk sirat itu ya seperti rambut dibelah 7 katanya, saking kecilnya, lebih tajam dari pedang. Kemudian kita berjalan di atasnya, di bawahnya api, bisa dibayangkan ya, serunya kondisi seperti itu. Ulama yang lain mengatakan sirat artinya ya jembatan yang mana orang sebanyak apapun bisa lewat di situ. Jadi ini ikhtilaf ulama. Kemudian yang menafsirkan kecil tadi sirat yang lurus ya, yang mana kita bengkok sedikit mau terlalu ke kanan jatuh, berat ke kanan jatuh, berat ke kiri juga jatuh. Yang benar apa? Mu'tadil, tengah-tengah. Jika kita harus menjaga ritme keseimbangan kita dalam ibadah, ritme keseimbangan kita dalam hidup. Jadi sirat itu bukan hanya nanti, sekarang sudah. Jadi sirat itu sudah di bumi ini. Coba kita makan berlebihan, kolesterol, kan gitu kan? Kurang, busuk apa? Kelebihan banyak gizi, akhirnya darah tinggi. Kelebihan terlalu banyak gulanya, kena diabetes. Kurang gula, kena lever. Terus bagaimana? Ini kita harus bisa menjaga keseimbangan dalam makan, dalam berbuat. Kita harus seimbang. Terlalu keras juga orang lari dari kita. Terlalu lembek orang-orang akan meremehkan kita. Terus bagaimana? Iya, seperti Nabi, ya bisa mengapa ritme kehidupannya dijaga dengan sebaik-baiknya, seimbang. Ini kehidupan. Jadi sudah ada, ketika kita keliru sekarang, di akhirat pasti jatuh. Di sini juga jatuh. Keliru ngomong sedikit, ruwet sudah. Ini terlalu ekstrim kanan, jatuh. Ekstrim kiri jatuh. Terus bagaimana? Kita harus ada di sirat yang lurus, tidak usah macam-macam. Termasuk ya kondisi sekarang ini, cebong dan kampret lagi perang panas. Udah kita ya tetap kita mengingatkan dengan cara yang baik. Saya pun juga kalau sudah baca juga tergiur ini, gregetan kayak Pancing. Tapi kalau diturutin kayak gitu nanti ya ini panjang. Karena apa? Ucapan ketika masih ada dalam pikiran dan hati kita, itu punya kita. Kita yang menyandranya, tapi ketika sudah keluar kita yang disandra. Jadi ngomong begini ini paling gampang, bisa, tapi mempraktekkan ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita oleh Al-Qur'an, ya oleh Allah dalam pesan dalam Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ala ahliha. Kita wajib menyampaikan amanat, memberikan amanat kepada ahlinya. Kalau kita memberikan kepada bukan ahlinya, berarti kita hianat dengan amanat itu. Ya seperti bawa kain mau dijual, mau dijahit, dibawa ke tukang bakso direbus nanti, dicincang nanti jadi pentol. Gimana jadinya, Mas? Kalau kain dicincang jadi pentol, siapa yang mau makan kan? Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita berharap kita ini berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus dengan amanat-amanat ini. Kemudian yang perlu kita catat bersama, apa kebalikan dari amanat. Jadi ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
alamatul munafiki salatun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Dan ini masyhur, sudah tahu semua. Tidak tahu lafalnya, tahu artinya. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Jadi tanda-tanda munafik itu kalau bicara bohong. Dan bohong ini pondasi dari semua, ya, pondasi kemunafikan itu bohong. Jadi orang bohong itu munafik. Kenapa? Tanda yang berikutnya, idza wa'ada akhlafa. Kalau janji tidak ditepati, ya bohong juga kan? Berjanji besok Senin, ujung-ujungnya lewat dari Senin. Nanti itu bohong. Jadi artinya, ya munafik itu ya ketika kita tidak bisa dipercaya, ngomong tidak benar, kalau janji tidak tepat. Idza tumina, kalau kita percaya dengan orang itu, khana, berkhianat. Dan khianat itu dasarnya adalah bohong. Oleh karena itu, ya, ayo kita berjuang. Tidak usah kita nunjuk-nunjuk orang. Ya, kita tidak perlu nunjuk-nunjuk orang. Kenapa? Nanti di akhirat, tidak usah di akhirat, ketika mati tidak ditanya dosanya orang. Yang harus kita pertanggungjawabkan amal kita sendiri. Urusan orang, urusan mereka. Jadi pertama, ayo kita membangun diri kita sendiri. Bebaskan dari kebohongan. Karena sifat bohong ini menjadi pondasi tegaknya kemunafikan. Karena hakikat 3 sifat tadi adalah bohong. Bicara bohong, janji dusta. Apa kalau ketika berjanji tidak tepat, ya bohong. Dipercaya mengkhianati, ya membohongi. Kita harus berusaha mohon kepada Allah dengan istighfar kita. Ketika kita baca lazim astagfirullah, ayo kita ingat dosa-dosa, termasuk pernah berbohong atau tidak, ya kita mohon ya Allah setelah berbohong, ya Allah saya ini dan sebagainya. Kemudian ikrar dan berusaha, jangan terjadilah. Karena orang nyesel dengan perbuatan dosa, akeh tunggal. Ya kan? Sadar kalau dosa, akeh tunggal. Tapi tidak ngulangin lagi ini. Nah, yang sulit. Jadi syaratnya tobat, yang pertama sadar dengan dosanya, yang kedua nyesel. 2 ini gampang. Tapi 1 yang ketiga ini tidak kembali lagi terhadap dosa yang sama, ini yang paling sulit. Makanya ketika kita baca wadhifah, kenapa istighfar kita tidak ada kata wa atubu ilaih? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Di hadis dan yang banyak diamalkan ulama adalah wa atubu ilaih. Mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Dan kata tobat ini syaratnya tobat minimal 3, lengkapnya 4. Syarat yang ketiga, tidak kembali lagi terhadap dosa yang terdahulu yang pernah dilakukan, tidak berbuat kembali. Ini yang paling sulit. Lebih sulit lagi kalau hubungannya dengan manusia hakul adami harus minta maaf. Nah ini yang lebih sulit. Yang iblis tidak mampu melakukannya adalah yang keempat ini. Ketika bertobat kepada Allah, syaratnya 1, oleh Allah suruh sujud ke makamnya Nabi Adam. Akhirnya kata iblis, ya
Nabi Adam masih hidup aja kok tidak mau sujud, gimana sujud dengan mayatnya? Gengsi dong. Nah ini gengsi untuk mengakui kesalahan itu sumber ya, kecelakaan. Dan kita ya, diberi format oleh Rasulullah, mohon ampun apabila saya bertobat. Kenapa? Kalau kita bilang waktu boleh habis baca istighfar berbuat salah lagi dan bentuk kesalahannya yang sama, berarti kita mengingkari tobat kita. Tapi juga bukan berarti setelah Anda watifah berbuat dosa lagi nggak apa-apa, enggak. Nanti dibuat itu enggak apa-apa kata Pak Kiai, bukan. Tetap kita ikhtiar jangan sampai kembali lagi terhadap dosa yang sama. Berusaha, dan usaha itu adalah jihad di jalan Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi diberi seperti itu oleh Rasulullah agar supaya kita tidak ingkar janji. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita dengan manusia termasuk dengan Allah Subhanahu wa taala kita harus sportif. Ya. Harus apa adanya. Harus berani ngaku salah, berani ngaku kurang dan minta ampunan kepada Allah. Dan jika ada hakul adami, wajib kita ketemu orangnya. Kan, mohon maaf, kenapa? Kemarin saya akan janji begini, tapi nyatanya begini. Kemarin kan saya mau, ya contohnya mau lunasin hutang hari Selasa, ternyata sampai Senin belum cair juga duitnya. Kenapa? Jadi batu, gak cair-cair. Misalnya maafin ya. Insya Allah kalau kita ngomong baik-baik, ya orang akan. Tapi kalau kita dia tambah dimatiin HP-nya, waduh udah, akhirnya bisa salah paham. Ini ikhwan rahimahullah, jadi kita jaga. Jadi dari kebohongan, karena kebohongan ini bibit yang lama-lama akan menjadi bibit yang bahaya paling besar, yaitu kanker. Ya. Kanker iman adalah munafik. Orang kalau sudah kena penyakit munafik ini, keislamannya sudah di ujung tanduk. Bahkan orang-orang munafik ini lebih bahaya daripada orang kafir. Jadi kenapa? Karena orang munafik ini bisa saja maaf pakai jubah, pakai sorban. Sorbannya bukan hanya pakai diubet-ubet masih tampan lagi, masih pakai kalung tasbih yang gede, masih pegang tasbih kanannya, dan lain sebagainya, itulah. Sehingga orang kira dia orang baik. Dari penampilannya, jenggotnya panjang, lebih bahaya daripada preman. Kalau preman sudah jelas. Tapi perlu diingat, preman paling malak sekian orang satu hari. Kan itu. Tapi kalau yang pakai jubah yang dipalak bisa ribuan bahkan jutaan orang. Naudzubillah. Dan orang munafik ini macam-macam. Ada yang bentuknya bisnismen, ada yang bentuknya ustaz, ada yang bentuknya guru, ada yang bentuknya PNS, ASN, ada yang bentuknya aparat seperti kepolisian, tentara. Itu siapapun orangnya bisa kena penyakit munafik. Kapan itu terjadi? Idza hadatsa kadzab. Ketika dia ngomong bohong, itu adalah tanda munafik. Idza wa'ada akhlafa. Kalau janji
tidak ditepati. Kita tumina khana, ketika diberi kepercayaan berkhianat. Memang gampang, makanya juga ya seperti sekarang ini kita sebagai umat Islam kesulitan juga, dalam arti kalau kita mencontoh langsung persis copy paste sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melarang kita memilih atau memberikan jabatan kepada orang yang minta. Coba di demokrasi kalau tidak nyalon, tidak bisa. Dan kalau nanti orang Islam tidak ada yang nyalon, siapa yang akan menjadi pemimpin dari orang kita? Nah, ini juga ya buah si malakama, kondisi ya alam yang ada pada saat ini. Terus bagaimana ya akhirnya kembali kemana kita tujuannya? Dan insya Allah mampu, karena kalau ingin berjuang, dan dengan itulah yang minta dipilih karena memang melihat kondisi dan merasa diberi kemampuan oleh Allah dan berjihad di jalan Allah dengan kemampuan itu. Dengan catatan kalau sudah jabatannya, karena memang yang repot itu ya teman-teman ini ketika belum punya jabatan, ingin dapat jabatan, datang ke kiai. Laris kalau sudah menjelang pil kiai itu. Walaupun anti kiai langsung senang kiai kalau sudah mau minta dipilih. Itu pelit langsung langsung roman langsung terus deh. Pemandadaan. Jadi ini para ikhwan rahimahullah. Jadi kondisi-kondisi yang menuntut kita di satu pihak ya ada pakem-pakem yang harus ditinggal. Kenapa? Kalau tidak seperti itu kita umat Islam tidak kebahagiaan. Karena ketika zaman Nabi ada sahabat minta ditunjuk sebagai pejabat, tidak dikasih oleh Nabi. Kata Nabi, orang yang minta jabatan ya pasti akan berkhianat dengan jabatan. Tanda-tandanya nanti mesti akan ada kondisi-kondisi yang dia tidak mampu. Kenapa tidak ditolong oleh Allah? Ada sahabat ya. Setelah Nabi wafat, zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang sahabat yang dipilih oleh Sayyidina Umar jadi gubernur di Yaman. Gimana? Dipilih jadi gubernur, tidak nyalon, dipilih. Dia nolak mati-matian. Kemudian akhirnya dia tidak bisa menolak lagi. Apa yang terjadi? Pingsan. Pingsan bukan senang, takut kepada Allah, takut jabatannya itu akan menjerumuskannya dia ke dalam neraka. Itu sahabat zaman dulu. Dipilih jadi gubernur, tidak bisa tidur, nangis siang malam. Kalau sekarang dipilih jadi RT saja, waduh, sudah ketang melenteng. Kemudian akhirnya dia, tapi karena sudah amanah, berangkat sampai di tempat tugas, ya laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Cuma ada yang aneh pada sahabat ini, apa? Seringkali pingsan di jalanan, seringkali pingsan di kantornya. Kemudian yang kedua, kelemahan dan keanehannya pada hari-hari tertentu mesti telat datang ke kantor. Kemudian keanehan berikutnya yang tidak diterima oleh rakyatnya, kalau malam tidak mau dihubungi oleh siapapun, tutup pintu dan tidak mau menerima pengaduan dalam bentuk apapun malam hari. Akhirnya dilaporin ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke Yaman. Dan Sayyidina Umar datang ke Yaman tidak pakai dikawal-kawal. Dia hanya datang dengan apa? Dengan pembantunya, dengan satu kendaraan kuda, ya satu kendaraan di mana dia gantian. Sampai di Yaman waktunya Sayyidina Umar yang nuntut keledai itu. Pembantunya yang naik. Ini
Tapi dasar dia bukan bangga dengan kesombongannya, tapi itulah yang dia banggakan, bagaimana dia berbuat sportif apa adanya. Itu yang dia banggakan. Ya, sampai di Yaman dilulukan orang, dia lagi nuntut pembantunya di atas kuda. Itu kan kualifikasinya. Habis gitu diperkumpulah orang Yaman di lapangan. Ditanya, wahai kaum muslimin di Yaman, ahlul Yaman, aku telah mendengar laporan kalian. Dan ini pemimpin kalian, di sidang diletakkan di kursi pemimpinnya. Cuma saya itu paling sulit ingat nama. Sejarah itu dak, tapi nama gampang hilang saya. Sudah lupa namanya. Ada ingat nama sahabat ini? Hah? Wah, Amar? Pokoknya lupa ya. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai sahabatku, saya dapat laporan dari rakyatmu di Yaman ini, satu, selama kamu menjabat sebagai gubernur di sini, ya, kamu sering kali pingsan. Pingsan di jalanan, sehingga ini mengganggu ya pemandangan, kok ada pejabat pingsan di jalanan, dan hampir tiap hari jalan pingsan. Yang kedua, saya mendapatkan laporan tentang kamu ya, dari masyarakat kamu, bahwa kamu ini kalau malam dadaan tutup pintu, tidak mau terima pengaduan. Yang ketiga, kamu sering terlambat datang ke kantor. 3 hari sekali kamu mesti telat datang ke kantor. Apa tidak ada lagi laporan yang lain? Mumpung ada orangnya, kata Siti Umar. Sudah tidak ada, wahai khalifah. Baik, sekarang ini tuntutan rakyat kamu, jawab. Jadi di sidang terbuka, tidak pakai sidang tertutup, terbuka di depan orang banyak. Akhirnya dia setelah salam dan memuji Allah dan berselawat, wahai penduduk Yaman, inilah saya. Yang kalian adukan terhadap khalifah, wahai khalifah, yang diadukan oleh mereka itu benar, wahai khalifah. Pertanyaannya pertama, saya sering pingsan. Iya, kenapa kamu kok sering pingsan? Ingat nanti kalau dihisab di hadarat Allah Subhanahu wa taala, saya kalau sudah ingat dengan dosa saya, di mana saya mikir-mikir dosa pribadi aja nanti dihisab di hadarat Allah, saya mungkin juga sudah tidak bisa mikul. Padahal ibadahnya banyak. Ya, ingat dengan dosanya aja, dosa pribadinya aja, dia sudah tidak bisa membayangkan takutnya kepada Allah. Kemudian oleh engkau wahai khalifah, aku dikasih beban untuk ngurus masyarakat Yaman ini yang jumlahnya sebanyak ini. Yang mana tanggung jawab mereka ditimpakan kepadaku. Mikir sendiri aja dosa sendiri sudah tidak mampu, bagaimana aku harus nanggung mereka, wahai Tuan Khalifah. Kalau sudah ingat itu saya pingsan. Kenapa? Takut kepada Allah. Oleh karena itu kalau ada yang usul mau ganti, sekarang saya siap lengser. Tidak usah nunggu pilpres, tidak usah nunggu pilgub. Saya siap lengser. Terus yang kedua, katanya kamu sering terlambat datang. Iya, benar. 3 hari sekali saya terlambat datang ke kantor. Kenapa itu? Saya punya baju satu. Gubernur ini bajunya hanya satu. Tiap 3 hari aku cuci pagi-pagi dan nunggu kering karena dijemur, dan aku tidak punya baju yang lain kecuali ini. Makanya aku nunggu keringnya baru bisa pakai berangkat ke kantor. Kemudian
Yang ketiga katanya kalau malam kamu tidak bisa dihubungin, HP-mu mati. Kalau malam. Wahai kaumku ahlul Yaman, sudah saya berikan kehidupan saya sepanjang hari untuk melayani kalian. Sehingga untuk malam hari aku ingin bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada gangguan dari kalian. Jadi inilah kondisiku, terpaksa aku buka yang selama ini aku sembunyikan. Tapi karena ini menyangkut kepercayaan, menyangkut ini semua, maka terpaksa aku buka kepada kalian. Semoga Allah mengampuni saya. Inilah saya dengan segala kekurangannya, dan saya siap dilengserkan kapan saja. Kalau ada yang mau ganti saya, Tuan Khalifah, monggo cari orang lain. Kalau masyarakat Yaman tidak terima dengan kondisi saya. Akhirnya masyarakat Yaman nangis semua dan bersyukur dapat pemimpin seperti itu. Setelah itu dia berangkat haji. Pusat pemerintahan kan di Madinah. Setelah haji ziarah ke Rasulullah di Madinah. Pas mau pulang ya, setiap musim haji Khalifah itu bagi-bagi duit dari Baitul Mal, dari zakat ini dan semuanya untuk orang yang dalam perjalanan haji kekurangan ongkos, itu bisa minta ke Baitul Mal. Ketika dilihat daftarnya orang-orang yang akan minta bantuan untuk ongkos pulang, tercatat nama sahabat yang jadi gubernur Yaman ini sebagai orang yang minta bantuan. Akhirnya dicari semua, mana? Sini. Kamu gubernur minta bantuan, gimana kamu? Ya kan saya punya ongkos. Loh, kamu kan punya gaji. Ya gaji pas-pasan. Sudah itu gaji saya. Loh, kamu kan punya ini. Tidak saya ngambil apapun. Jadi saya benar-benar tidak punya uang. Ditanya, kamu tidak ngambil apapun dari apa? Nah, kalau bukan punya saya, itu punya negara, punya rakyat, saya tidak berani pakai. Ya kalau saya pun diberi hak untuk minta, ya saya terima. Tapi kalau saya karena gubernur dan dikasih, tidak apa-apa, saya mau pulang jalan kaki kan. Gubernur dari kalangan sahabat kayak itu. Dan memang kejujuran itu perlu modal, perlu keberanian, dan rata-rata zahirnya orang jujur itu menderita. Zahirnya menderita, tapi di hatinya orang jujur itu adalah orang paling merdeka. Karena ketika kita sekali berbohong, ya, manusia siapapun orangnya satu kali berbohong, yang namanya kebohongan harus ditutupkan dan tidak ketahuan. Untuk nutup kebohongan ini harus berbohong lagi. Ya kan? Kebohongan pertama harus ditutup dengan kebohongan kedua. Yang mana kemungkinan yang pertama tetap bisa dibuka, yang kedua juga bisa dibuka. Untuk nutup keduanya harus berbohong lagi, sehingga orang kalau sudah satu kali berbohong dan ingin tertutup, maka dia selamanya harus berbohong. Ini bahayanya kebohongan. Semoga Allah menjaga kita. Alhamdulillah. Ya. Na'udzubillah. Satu kali berbohong harus berbohong berkali-kali, bahkan bisa ribuan kali. Ini bahayanya kita berbohong. Intinya kita semoga diberi kekuatan oleh Allah untuk berkata benar walaupun pahit. Terus terang aja Pak Iwan, kalau saya ingat dengan ini, saya pun juga belum mampu, terus terang aja. Ya belum mampu, jujur sejujur-jujurnya belum mampu. Tapi ayo bareng-bareng kita harus berikhtiar, ya, berjihad untuk bisa menjadi orang yang jujur, agar supaya tidak bohong. Kenapa? Satu kali berbohong orang itu kalau merasa dibohongin sulit. Contohnya lagi, ya, satu contoh. Kita ngasihkan uang 1 juta bahkan berapapun,
Tapi kalau tidak ada unsur kebohongan di dalamnya, orang yang memberi tidak akan pernah menagihnya lagi. Tapi kalau memberi karena dibohongi, bukan 1.000.000, apa 100.000, bukan hanya 100.000, 10.000, tapi dibohongin, sakitnya tuh di sini. Dan sulit percayalah lagi itu. Ini perempuan. Bahayanya kebohongan itu. Dan ini bagian dari amanat. Makanya amanat itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya termasuk amanat agama. Apa amanat agama? Salah satu sendi amanat agama adalah jujur. Makanya seorang nabi pertama yang harus dipunyai sifat oleh para nabi dan rasul siddiq, jujur. Kenapa? Iya, kalau nabi tidak jujur gimana umatnya? Yang kedua amanah. Artinya dia siap menyampaikan apa adanya dengan segala risiko. Sehingga Nabi SAW selama hidupnya tidak pernah absen dari difitnah, tidak pernah absen dari ditekan, tidak pernah absen dari ancaman. Jadi yang namanya ancaman pembunuhan setiap hari itu terjadi pada Nabi. Oleh karena itu ya kalau kita ya nempil tugasnya ya, apa tugas kerasulan dan nubuat ya dia menyampaikan ya, ancaman-ancaman itu pasti ada. Ya. Tabligh ya, amanah ini yaitu memegang teguh titipan Allah berupa agama. Tabligh wajib disampaikan apa adanya. Termasuk fatwana ini kita memerlukan kecerdasan intelektual, termasuk juga kecerdasan perasaan emosional. Ini modal dasar dari kenabian dan kerasulan, termasuk juga modal dasar bagi orang-orang yang berdakwah, meneruskan dakwah nubuwah dan risalah, termasuk juga modal dasar bagi orang yang menyambut dakwah itu sendiri. Jadi yang harus ini bukan hanya saya, Anda semua harus punya sifat ini. Jadi untuk itu dalam diri manusia jika ingin amanah ya. Jadi jika kita ingin amanah dengan tugas kita ingin jujur apa adanya, kita ingin menyampaikan apa adanya, di sini ada dasar yang lain harus kita punya, yaitu asyaja'ah. Apa syaja'ah? Keberanian. Jadi orang kalau tidak punya keberanian tidak bisa mau berdakwah. Kok ngelarang yang lain, ngelarang rokok aja banyak nggak berani. Harus dilawan. Nyuruh nggak ngerokok aja tidak berarti apa? Takut ditinggal orang, ya sudah. Ya, kita harus berani. Resikonya ditinggal, ya tidak apa-apa, biarin. Itu. Jadi ini Pak Iwan, rahimahullah. Jadi kita harus mempunyai saja keberanian. Dan keberanian itu bisa muncul setelah kalimat la ilaha illallah itu benar-benar tertanam dalam diri kita. Jadi la ilaha, tidak ada yang ilah selain Allah. Yang ditakuti, tidak takut dengan siapapun. Kalau masih ada, ini ada ini. Oh ada ini, tidak bisa kita. Nanti bukan orang kaya. Kalau nanti tidak pernah datang ke zawiyah, nanti apa kotak zawiyah akan biasa ngasih banyak, kemudian kita mau mingkem kalau dia berbuat salah. Tidak bisa, kita harus ngomong apa adanya. Cuma kita harus punya taktik untuk itu. Jadi jangan permalukan orang di depan orang. Oh salah, nanti repot juga. Jadi kita perlu dengan coba ya dengan mau'izah hasanah. Jadi seperti itu. Penting kita ketahui ya, bahwa
kita harus memberikan tugas, memberikan hal-hal tersebut kepada ahli. Kenapa? Kalau diberikan kepada yang tidak ahli, maka akan rusak. Kalau mau perbaikin jam, jangan dibawa ke bengkel motor. Hah? Iya. Jamnya rusak dibawa ke bengkel motor. Main rusak. Gimana jadinya? Rusak. Jadi bawa ke tukang Jam. jam. Motornya rusak dibawa ke bengkel mobil, gak ada alatnya. Mobil rusak jangan bawa ke bengkel sepeda, gak ada. Jadi bawa ke ahlinya. Termasuk ngurus agama pun, agama ini mempunyai dimensi ilmu yang macam-macam, yang tidak semua ulama ahli pada semuanya. Contoh saya, mungkin ya dibilang saya ahli dalam thariqah, saya ahli menjelaskan thariqah Tijani, tapi saya banyak hal dalam agama yang belum saya kuasai. Jadi kitab banyak itu bukan karena saya pintar, saya beli kitab banyak. Kenapa? Ya untuk ngerepek pada saat ada orang tanya ini saya belum tahu, tinggal nyari di perpustakaan. Itu tandanya bukan pintar. Ya harus ngaku apa? Kenapa? Kalau kita sok pintar nanti kejebak, nanti suatu saat bertemu dengan hal yang kita tidak tahu. Makanya alhamdulillah saya punya pengalaman manis ya, dengan saya berkata saya bukan ahlinya, saya tidak tahu dalam hal ini ya. Ketika saya masih di Bulak di Klender, di masjid ya, imam besarnya ya seorang kiai yang berpengaruh di situ datang duduk di samping saya. Setelah sholat tahiyatul masjid selesai, langsung nyolek saya, tanya tentang faraid kepada saya, bagi-bagi warisan. Yang mana masalah fikih tentang faraid ini mulai dulu saya paling malas mempelajari, karena harus berbicara angka, pembagian ini itu yang kuat. Itu saya paling tidak senang dengan bagi-bagi ini, matematik saya paling tidak senang. Berarti saya tidak ahli, saya hanya tahu pada garis besar saja. Itu kalau warisan laki-laki dapat 2 kali lipat perempuan, itu aja. Ini dan sebagainya, tapi tidak seluruhnya. Bagi-baginya saya kurang teliti. Akhirnya ya karena ini cukup pelik, yang ahli saja masih nyari orang untuk referensi, nyari saya untuk referensi. Setelah saya jawab, mohon maaf Kiai, saya tidak ahli di bidang faraid. Kaget. Baru sekarang ketemu Kiai bilang saya tidak ahli. Terus memangnya kenapa Pak? Kan saya tidak ahli. Saya bilang, kalau saya tidak ahli menjawab, nanti jawaban saya dijadikan referensi padahal salah, saya nanggung dosa. Dosanya saya nanggung, duitnya ada kebagian. Tekor berapa kali saya kayak ketawa dia. Tapi dia ya akhirnya benar-benar ya tambah hormat kepada saya karena kejujuran tadi. Saya bilang saya tidak tahu. Itu kenapa selama ini kalau Anda datang ke Ustaz atau apa, sok tahu katanya. Jadi kalau saya bilang tidak tahu kaget, tapi justru dia bilang saya justru lebih kagum kalau sampean ini karena sampean apa adanya. Ini ya tidak mau nanggung dosa orang. Nah, gitu. Jadi itu para ikhwan rahimahullah. Jadi hal kecil, tapi ini ya kalau kita lewati ya, bisa berakibat fatal pada kita. Tapi kalau kita buat apa adanya, ya kita akan enak, tidak ada beban hidup. Ada pertanyaan, Monggo? Masalah tadi pakai itu masalah tentang bohong dan masalah khalifah. Kalau kata saya, ini mah hanya pemikiran saya. Masalah khalifah di sini pakai masalah yang kullu ra'in fa as'alu ra'iyatihi itu yang disebut itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang itu pakai yang kullu ra'in itu ya. Iya, kullukum ra'in. Iya. Itu yang disebut apa as'alu ra'iyatihi, atau misalnya kita
bakal ditanya tentang tanggung jawab. tanggung jawab, misalnya kita ya seperti peliharaan gitu Pak Kiai, itu sama termasuk ke situ. Ya segala sesuatu kullukum ra'in. Iya. Kalian semua adalah orang-orang yang diberi tugas untuk ra'in. Ra'in itu ibaratnya penggembala, Iya. menjaga. Iya. Aman-aman. Ya, orang tua jaga anaknya, Iya. suami jaga istrinya, istri menjaga harta suami dan anak-anak dari suaminya, menjaga dirinya juga. Itu tugas seorang perempuan. Kemudian seorang guru punya tugas menjaga murid-muridnya, ngajar pada semua ra'in, petugas. Ya, ini petugas. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan kalian semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang tugas yang diberikan. Apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Maka ketika tidak bisa melakukan dengan sebaik-baiknya, kita lalai dengan tugas kita, maka kita akan mendapatkan sanksi dengan kelalaian tersebut. Itu. Terus yang keduanya itu pakai itu yang disebut bohong, itu yang disebut fa innal kadziba yahdil fujur, itu yang fujur di situ itu gimana itu pakai yang disebut fujur? Iya, iya. Jadi itu hadis tentang kejujuran dan kebohongan. Iya. Jadi kejujuran itu mendekatkan kita kepada kebaikan. Kejujuran mendekatkan kita kepada kebaikan, dan kebaikan itu mendekatkan kita ke dalam surga. Kebohongan mendekatkan kita kepada fajir, ya, perbuatan-perbuatan dosa. Kenapa? Setelah kita berbohong, sampai di mana tingkat kebohongannya, ini punya konsekuensi. Sehingga pada titik tertentu orang berbohong harus membunuh orang untuk menyimpan kebohongannya. Ketika kebohongannya akan diungkap, siapa yang mengungkap? Ya, tidak jarang ya, orang akan mengalami ya seperti novel Baswedan, ya, karena dia akan mengungkap sesuatu yang besar, maka matanya jadi korban. Bukan hanya itu, bisa nyawanya jadi korban. Ini jadi kebohongan yahdi ilal fujur. Jadi kebohongan ini menggiring orang yang bohong itu terhadap fajir, perbuatan dosa besar. Dan perbuatan dosa besar ini menggiring pelakunya ke dalam neraka. Berarti pakai itu yang disebut fujur di situ berarti dosa besar ya? Iya, dosa-dosa besar. Fajir ya. Ya, fujur itu jamaknya dosa besar. Jadi bohong akan menggiring kita pada perbuatan dosa besar. Korupsi sih tidak gede dosanya. Artinya tidak segede, tapi akibat untuk nutupin korupsi ini harus berbohong, korupsi itu bohong. Untuk nutupi kebohongan dalam bentuk korupsi ini harus ditutupi dengan macam-macam. Ya, bikin data palsu, bikin ini, barang-barang macam-macam, termasuk juga orang yang tahu harus dilenyap. Ini puncaknya, melenyapkan orang yang tahu dengan kebohongannya. Ini fajir, puncaknya ke. Ada lagi? Mau tanya, Ud? Gimana nih? Mabut? Ya? Baik, para ikhwan rahimakumullah, ya. Moga-moga yang kita bahas ini bermanfaat. Kemudian tetap kita selalu berdoa, moga-moga negara kita ini diberi keamanan oleh Allah, diberi kesuburan oleh Allah, diberi keberkahan oleh Allah, penduduk di dalamnya diberi ketenangan jiwa oleh Allah. Kemudian semoga kebaikan-kebaikan akan berjalan berkibar di negeri yang diridhai oleh Allah, dan semoga kemungkaran-kemungkaran dihilangkan oleh Allah dengan kehendaknya, dan kita jangan minta yang tidak baik untuk pelaku-pelakunya. Karena apa?
oke, kita sekarang bukan orang yang berbuat itu, tapi bisa jadi suatu saat kita ada di sana atau anak-anak kita ada di sana. Kita doakan orang-orang yang ada di sana dapat petunjuk dari Allah, dapat pertolongan dari Allah untuk melepaskan diri dari macam-macam yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga seluruh penduduk negeri ini diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin